Perkenalkan, nama saya Nahdia Farihatusania dari jurusan PAI Angkatan 22 dari kelompok eksternal. Di sini saya akan membahas sedikit tentang keorganisasian dan juga tentang IPNU IPPNU karena untuk memenuhi tugas RTL Makesta. Oke, yang pertama saya akan membahas sedikit tentang keorganisasian, yang mana keorganisasian secara etimologi atau secara bahasa merupakan argonom. Argonom yakni yang memiliki arti alat atau bagian atau badan. Yang mana ada materi yang saya dapat pada saat Makesta kemarin. Keorganisasian itu singkatnya kepala dan anggota, yang mana suatu keorganisasian kalau tidak ada kepala atau ketua itu tidak bisa berjalan, dan juga kalau ketua tidak memiliki anggota, sebuah organisasi juga tidak akan berjalan. Terus sedangkan secara etimologi secara terminologi sebuah keorganisasian merupakan wadah sebagai tempat berproses dalam bentuk kerjasama antara sejumlah individu untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditentukan. Yang mana pada keorganisasian ini berlandaskan pada Quran Surah As-Saff ayat 6 ayat 1 dan juga Quran Surah Al-Imran ayat 103. Terus selanjutnya yakni untuk unsur organisasi, yakni sebuah organisasi itu memiliki 3 unsur. Yang pertama yakni tentang orang atau per individu, yang kedua terjalinnya kerjasama, dan juga yang ketiga tujuan bersama. Selanjutnya yakni apa saja sih aspek-aspek keorganisasian? Keorganisasian ini memiliki 5 aspek. Yang pertama yakni aspek pimpinan, yang mana pimpinan ini bisa dibagi dua antara pimpinan tunggal dan juga pimpinan jamak. Terus yang kedua yakni tentang keresmian, yang mana keresmian ini memiliki 2 bagian, yang mana bagian 1 yakni formal dan juga non formal. Terus yang ketiga tentang wilayah, yang keempat tentang kebutuhan sosial, dan yang kelima dan terakhir yakni tentang tujuan. Selanjutnya tentang fungsi-fungsi organisasi, yakni ada 4 macam. Yang pertama yakni artikulasi. Artikulasi merupakan sebuah wadah untuk menerima semua aspirasi atau gagasan dari semua seperti anggota. Terus yang kedua yakni norma, yang mana ini merupakan nilai dan prinsip yang sedang berlaku. Terus yang ketiga rekrutmen, kayak seperti menarik partisipan gitu loh. Terus yang terakhir yang keempat yakni tentang sosialisasi, yang mana seperti mentransfer nilai-nilai. Selanjutnya yakni apa saja sih manfaat kita berorganisasi? Manfaatnya yakni berbagai macam. Yang salah satunya melatih jiwa leadership. Terus yang selanjutnya memperluas relasi dan juga pengalaman, itu tentunya ya. Terus selanjutnya belajar untuk bekerja dalam tim. Terus yang keempat yakni pembentukan jati diri dan karakter. Yang kelima yakni meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang keenam yakni belajar memanage waktu, yang mana kalau organisasi kan jelas sibuk. Seperti kita kalau mahasiswa kan emang sibuk ya. Makanya salah satu manfaat ini belajar memanage waktu, bagaimana cara kita bisa mengatur waktu agar kita itu tidak keteteran. Terus yang terakhir yakni belajar membuat keputusan secara cepat dan tepat. Terus selanjutnya yakni kita akan membahas sedikit tentang IPNU dan IPPNU. Yang mana IPNU itu apa sih? IPNU itu ialah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Terus yang IPPNU yakni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Yang mana IPNU sendiri itu berdiri pada tanggal 20 Jumadil Akhir atau biasa disebut dengan 24 Februari tahun 1954, yang mana IPNU ini didirikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Tholha Mansur.
Terus yang IPPNU yakni berdiri pada tanggal 8 Rajab atau 1374 atau 2 Maret 1955, yang mana IPPNU ini didirikan oleh Dr. Anda Hajah Umroh Mahfudhoh, yang mana Dr. Anda Hajah Umroh Mahfudhoh ini masih beliau yakni istri dari pendiri IPNU tadi, yakni Kiai Haji Tholha Mansur. Untuk selanjutnya yakni tentang asas organisasi IPNU IPPNU, yang mana berakidah pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus berfikih dengan mengikuti imam 4 madhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Terus juga dalam bidang kalam mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan juga dalam bidang tasawuf yakni mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan juga Imam Abu Hamid al-Ghazali. Terus juga berasas pada kebangsaan, IPNU IPPNU ini berasas pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Ini tentang struktur keorganisasi IPNU IPPNU, di mana ada 7 macam, yakni yang pertama untuk pimpinan pusat untuk tingkat nasional biasa disebut dengan PP. Yang kedua yakni pimpinan cabang istimewa untuk tingkat luar negeri atau biasa disebut dengan PCI. Terus yang ketiga yakni untuk pimpinan pusat untuk tingkat wilayah provinsi atau biasa disebut dengan PW. Terus yang keempat yakni pimpinan cabang untuk tingkat kabupaten atau kota yang biasa disebut dengan PC. Terus yang kelima yakni tentang pimpinan anak cabang untuk tingkat kecamatan, yakni biasa disebut dengan PAC. Terus yang keenam yakni tentang pimpinan ranting untuk tingkat desa atau kelurahan atau biasa disebut dengan PR. Terus yang terakhir yakni untuk pimpinan komisariat untuk lembaga pendidikan yang biasa disebut dengan PK. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.